Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the lectures and friends. First of all, let us pray and be grateful for the gift of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given various kinds of favors the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hey friends, here we will present our presentation to you entitled Art Fraud. First of all, let's introduce ourselves from the group of four, consisting of Ilham Jazuli, NIM 21113065, Murdani NIM 21113053, Tasha Nanda Juini 21113072, and Alfian Ningsi 21113052. A. Pengertian adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan lainnya atau another adverb. Di samping tiga fungsi utama tersebut, adverb mempunyai fungsi lain yaitu menerangkan keseluruhan kalimat. Contohnya, yang pertama, he has been working at this office all day. Dia bekerja di kantornya seharian. Yang kedua, he managed drive fast. Dia mampu berkendara dengan kencang. Yang ketiga, he teaches wisely. Dia mengajar dengan bijak. Yang keempat, the professor is here. Profesor itu berada di sini. Dan yang kelima, my room is beside his room. Ruanganku berada di samping ruangannya. B. Cara pemakaian adverb. Adverb sebagaimana adjektif memiliki dua fungsi dalam sebuah kalimat. Adverb bisa berfungsi secara atributif dan juga secara predikat. Yang pertama ada atributif. Adverb bersifat atributif yaitu jika adverb menerangkan sedekat mungkin di depan atau di belakang adverbnya. Contohnya, yang pertama, he shouted loudly, dia berteriak dengan keras. Yang kedua, Mr. Army is quite right. Pak Army sungguh benar. Yang ketiga, he is entirely wrong. Dia sepenuhnya salah. Yang keempat, the foreigners speak fast. Orang asing itu berbicara dengan cepat. Yang kelima, my sister learns new things quickly. Adik perempuanku mempelajari hal baru. We drive to home slowly. Kami pulang membawa mobil dengan pelan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, the smart student speak English fluently. Siswa pandai itu mengucapkan bahasa Inggris dengan fasih. Yang kedua yaitu predikatif. Adverb bersifat predikatif yaitu jika adverb dijadikan sebagai bagian dari predikat sebuah kalimat. Adverb tersebut dipakai sebagai komplement dari kata kerja yang mendahuluinya. Contoh, yang pertama yaitu the struggle is over. Perjuangan telah selesai. Yang kedua, she will be better soon. Dia akan baik dalam waktu dekat. Yang ketiga, the two girls are much alike. Dua gadis itu mirip. Yang keempat, my new book is out. Buku baruku telah keluar. Yang kelima, she is well today. Dia baik-baik saja. Yang keenam, the professor will leave early. Profesor akan berangkat pagi, sangat pagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, we stay over there. Kami tinggal di sana. Maybe this enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permission to introduce myself. My name is Ilham Jazuli. Nomor NIM saya 211-30165. When to continue the presentation. Ausornen setelah be. Always. I am usually adjective. Is often. Adverb. Subject please tambah are tambah something and noun. Was seldom, grown, were never. His good is always in this heart. Tuhannya selalu ada di hatinya. You are never late to school. Kamu tak pernah telat ke sekolah.
I am usually in Liberty at 10. Saya biasanya ada di perpustakaan jam 10 pagi. Fungsi adverb. Selain memberikan informasi tambahan dalam sebuah kalimat, adverb memiliki beberapa fungsi lain. Selengkapnya tentang fungsi adverb adalah sebagai berikut. Memberikan informasi tentang kondisi, lokasi, waktu, derajat, kepastian, dan lain sebagainya. Menjadi modifiers dari adjektif dan adverb lainnya. Mengubah pengertian dari determiner, preposition, verse, clause, dan kalimat. Memberikan tambahan informasi untuk predictive expression. Ada beberapa fungsi adverb dalam menerangkan verb-nya, diantaranya number 1. Adverb menerangkan kata kerja. Contoh, my children learn seriously. Anak-anakku belajar dengan serius. They speak English and Arabic fluently. Mereka berbicara bahasa Inggris dan Arab dengan fasih. Number 2. Adverb menerangkan kata sifat adjektif. Contoh, Farifki Rijalis very rich. Farifki Rijal sangat kaya. The green teals too hot to drink. Teh hijau itu selalu panas untuk diminum. Kata very and to menerangkan kata sifat rich dan hot dalam kalimat tersebut. Adverb, Farifki Rijal sangat kaya. The green teals too hot to drink. Teh hijau itu selalu panas untuk diminum. Kata very and to menerangkan kata sifat rich dan hot dalam kalimat tersebut. Adverb menerangkan kata depan. Preposition. Contoh, the man is sitting almost outside the bench. Lelaki itu duduk hampir di pinggir bangku panjang. We arrived there long before the time. Kami lama tiba di sana sebelum waktunya. Kata almost dan long menerangkan kata depan, outside dan before dalam kalimat tersebut. 3. Adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya seperti Naomi is working new. Naomi sedang bekerja keras. He will finish soon. Dia akan selesai secepatnya. He can leave then. Kemudian dia bisa berangkat. Kata keterangan waktu selalu mengikuti kata kerja. Akan tetapi kadangkala keterangan waktu ini menjelaskan kalimat yang berisi alasan atau penekanan. Beberapa kata keterangan waktu diantaranya then, kemudian, new, sekarang, late, baru-baru ini, next, kemudian, soon, secepatnya, early, sangat pagi. Kata benda juga bisa digunakan sebagai kata keterangan waktu. Contohnya seperti next week, minggu depan. The weeks before last, minggu kemarin. The day after tomorrow, esok lusa. They will come Saturday, mereka datang hari Sabtu. They leave today, mereka berangkat hari ini. He arrived last night, dia tiba tadi malam. Adverb of manner, kata keterangan cara. Contohnya seperti Wahidin studies hard, Wahidin belajar sungguh-sungguh. Teguh drives slowly, Teguh berkendara dengan pelan. She speak loudly, dia berbicara dengan keras. Kata keterangan ini menjelaskan bagaimana aktivitas atau kejadian itu terjadi atau dilakukan. Hampir semua jenis adverb of manner terbentuk dari gabungan adjektif ditambah 4. Adverb of frequency atau kata keterangan berfrekuensi atau seberapa sering. Seperti kata keterangan jenis ini merupakan kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering seseorang melakukan aktivitasnya.
Letaknya sebelum kata kerja atau verb, atau setelah to, be, is, am, are, was, were. Untuk mengetahuinya perlu disingkat menjadi auxoserane agar mudah penyebutannya. Adverb of frequency tersebut adalah always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tak pernah. Auxoserane sebelum verb, subjek ditambah always atau usually, often, sometimes, seldom, never ditambah play atau plays atau played atau goes, went atau will. Contohnya, Mr. Teguh often arrives at the library early. Pak Teguh sering mengunjungi perpustakaan pagi hari. Dr. Armila never leaves before noon. Dr. Armila tak pernah berangkat sebelum sore. My parents always help me study. Orang tuaku selalu membantuku belajarku. Orang tuaku selalu membantu belajarku. 3. Adverb menerangkan kata depan atau preposition. Contoh, the man is sitting almost outside the bench. Lelaki itu duduk hampir di pinggir bangku panjang. We arrived there long before the time. Kami lama tiba di sana sebelum waktunya. Kata almost dan long menerangkan kata depan outside dan before dalam kalimat tersebut. 4. Adverb menerangkan kata adverb lainnya. Contoh, I can swim very well. Saya bisa berenang sangat baik. You work too hard. Kamu bekerja terlalu keras. Kata very dan to menerangkan kata well dan hard dalam kalimat tersebut. 5. Adverb menerangkan kata sambung atau conjunction. Contoh, I can see clearly how she respected her mother. Saya lihat dengan jelas bagaimana dia menghormati ibunya. I arrived at home precisely before the rain fell. Saya tiba di rumah tepat sebelum hujan turun. Kata clearly dan precisely menerangkan kata sambung, how dan before dalam kalimat tersebut. 6. Adverb menerangkan keseluruhan kalimat. Contoh, I can see clearly how she respected her mother. Saya lihat dengan jelas bagaimana dia menghormati ibunya. I arrived at home precisely before the rain fell. Saya tiba di rumah tepat sebelum hujan turun. Kata clearly dan precisely menerangkan kata sambung, how dan before dalam kalimat tersebut. 7. Adverb menerangkan keseluruhan kalimat. Contoh, yesterday, we saw your room in the mall. Kemarin kami melihat temanmu di mall. Unfortunately, the boy was killed for the film. Sayangnya anak itu terbunuh di akhir cerita film. Kata yesterday dan unfortunately menerangkan seluruh kalimat dalam kalimat tersebut. Kesimpulannya yaitu, verb is the word to show action. For example, to buy, to write, to read, to run, and eat. And for show state of being, for example, to be, to have, to become, to share, and eat. Verbs consist from kinds, tips, and usages. Kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Tanpa kata kerja, kita tidak bisa membuat kalimat, bahkan dalam bahasa lisan. Hanya dengan sebuah kata kerja, kita sudah bisa, bahkan dalam bahasa lisan. Hanya dengan sebuah kata kerja, kita sudah bisa mengucapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.